Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk di video kali ini kita akan melanjutkan materinya. Kemarin sebelum UTSJJ kan kita sudah membahas untuk barisan dan deret aritmatika. Untuk di video kali ini kita akan membahas barisan geometri. Oke. Kalau kemarin barisan aritmatika itu barisan yang setiap sukunya itu mempunyai selisih yang sama. Nah, kalau barisan geometri itu adalah barisan yang setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Seperti ini. Ini barisan kalau barisan geometri itu jadi setiap sukunya itu dikali bilangan yang sama. Kalau aritmatika kemarin kan kesini ditambah, kalau geometri dikali. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kemudian rasionya ini untuk menghitung rasio itu bisa dihitung dari suku kedua dibagi suku pertama, U3 dibagi U2 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya untuk rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke n dari barisan geometri. UN sama dengan A dikalikan R pangkat n-1. UN sudah tahu ya, UN itu suku ke n. Terus A itu adalah suku pertama. R itu rasio, tadi dicari dari U2 dibagi U1 dan seterusnya. Kemudian n itu banyaknya suku. Langsung kita ke contoh soal aja. Misalkan ini, tentukan rumus suku ke n dan suku ke 8 dari barisan ini. Jadi ada ini barisan geometri. Ditanyakan rumus suku ke n dan suku ke 8-nya. Berarti diketahuinya dari barisan ini adalah suku pertamanya. Suku pertamanya yang ini depan sendiri 128, kemudian bisa kita habis itu kita cari R-nya. Berarti kan U2 bagi U1, U2-nya 64, U1-nya 128. Ini sama-sama disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 64. Dibagi 64 bagi 64 128 bagi 64 2. Kemudian kita cari rumus suku ke n-nya dulu pakai rumus yang tadi UN. A kali R pangkat n-1. Nah, kalau cari rumus suku ke n berarti kan n-nya belum ada. Di sini yang diketahui adalah cuma A sama R. Berarti masukkan A-nya 128, R-nya 1/2. Jangan lupa dikurung ya, karena nanti kalau pecahan dikurung supaya tidak salah hitung. Kemudian ini kan harusnya dipangkat dulu. Kalau perkalian sama pangkat itu yang dikerjakan kan pangkat dulu. Berarti kan harusnya ini dipangkat dulu, tapi n-nya kan belum diketahui. Jadi ini kita sederhanakan. Karena ini kan 2, bilangan pokoknya 2. Ini juga bisa diubah jadi bilangan pangkat dengan bilangan pokok 2. Kalian kalau nggak hafal boleh pakai pohon faktor, dulu sudah pernah saya ajarkan, diubah jadi bilangan pokoknya 2, bilangan pangkat, berarti dibagi 2, nanti kalian hitung 2-nya ada berapa. Kemudian jadinya ini 128, 2 pangkat 7, terus 1/2 itu jadi 2 pangkat negatif 1. Ingat ya, dulu kalau pecahan 1 per gini itu pangkatnya adalah negatif. Kemudian ini kan ada pangkat lagi, ini kan dipangkatkan, berarti ini kalau bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, harus dikalikan semua ya kalau ininya pengurangan penjumlahan. Jadinya seperti ini, negatif 1 kali n, negatif n, negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Nah, sekarang tinggal perkalian. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, bilangan asalkan bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti jadinya kayak gini, 7, ini kan ditambah, positif kali negatif jadinya negatif, positif kali positif jadinya positif, jadinya 7 kurangi n ditambah 1. Nah, terus ini
konstantanya kan ada, bisa dijumlah, 7 sama 1-nya bisa dijumlah, jadinya UN-nya 7 tambah 1 8 kurangi N, N-nya tetap. Ini rumus suku ke N. Sekarang kita cari suku ke 8. Karena kita sudah mencari suku ke N, jadi mending kita pakai rumus yang ini aja. Pakai ini boleh, jawabannya sama. Cuma kan ini kita sudah cari, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa. Pakai rumus yang ini. Tinggal dimasukkan suku ke 8 berarti U8, berarti tinggal dimasukkan N-nya itu 8, diganti 8. Jadinya 8 kurangi 8. Jangan bingung, nggak apa-apa. 8 kurangi 8 itu 0. 2 pangkat 0 itu adalah berapapun bilangannya yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Oke, contoh 1 sudah selesai. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-8 dan ke-12 berturut adalah 27 dan 16 per 3. Tentukan suku ke-5 barisan tersebut untuk rasio positif. Jadi kalau ini yang diketahuinya dua suku tidak berurutan. Kemarin aritmatika kan juga ada model soal seperti ini, pakainya eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita tulis yang diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah suku ke-8. Sama seperti aritmatika, langkah pertamanya ini dimasukkan ke rumus suku ke N ya. Ke rumus suku ke N. Berarti diganti ini U8-nya, jadinya A-nya kan sama R-nya belum ada, berarti terus yang diganti itu N-nya. N-nya diganti 8. 8 kurangi 1 itu jadinya A R pangkat 7. Sekarang suku ke 12 sama, masukkan ke rumus suku ke N. Jadinya gini, 12 U12 nya itu jadinya sini 12 min 1 berarti U12 itu AR pangkat 11. Ini disimpan dulu ya, nilai U8 nya 27, nilai U12 itu 16 per 3, jangan dilupakan. Kemudian ini nggak pakai eliminasi substitusi karena ini pakainya perbandingan. Sekarang kita cari rasio dulu, kita bandingkan suku ke-12 dan suku ke 8. Nah, suku ke-12 di sini kan tadi ketemu rumusnya AR pangkat 11 dibagi suku ke-8, rumusnya ini tadi AR pangkat 7 gini. Nah, terus U12 tadi kan ini sudah ada ya nilainya ya, 16 per 3, U8 nya 27, kita ganti nilainya jadi kayak gini, U12 ganti 16 per 3, U8 bagi 27. Nah, ini kebetulan ini adalah pecahan. Jadi kalau pecahan di dalam pecahan dulu sudah pernah saya ajarkan cara cepatnya. Kalau kalian boleh pakai perkalian silang. Jadi yang bawah, yang atas tetap dikalikan, yang bawah dibalik. Jadi 16 per 3 kali 1 per 27 itu boleh. Cara cepatnya kemarin itu adalah memindah penyebutnya. Ini yang ada pecahannya kan, ini kan pecahannya 16 per 3, penyebutnya itu kan 3, berarti 3-nya dipindah ke bawah. Kemudian yang sebelah sini ini kan AR pangkat 11 sama AR pangkat 7, ini sama-sama A kan, A dibagi A itu habis tinggal jadi 1, jadinya ini dicoret aja nggak apa-apa A-nya, jadinya gini, 3-nya pindah ya, berarti 16-nya tetap, 3-nya di sini 3 kali 27. Ini tinggal R pangkat 11 per R pangkat 7. Kemudian ini dikalikan. Nah, jadinya 16 per 81 dari 3 kali 27. Nah, kalau tadi di soal sebelumnya itu kan kalau perkalian pangkatnya ditambah, sekarang kan pembagian. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangi, jadi 11 kurangi 7. 11 kurangi 7 itu 4. Kita pindah ke samping karena nggak cukup ya. Kemudian biar nggak bingung, balik aja ya yang R-nya di depan. Kemudian ini kan pangkatnya 4. Ini diubahlah kamu jadi pangkat 4. Boleh kalau nggak hafal kayak tadi pakai pohon faktor. Berarti 16 dibagi 2, 81 dibagi 3. Nanti dihitung 2-nya ada berapa, ini 3-nya ada berapa. Jadinya
Ini 16 itu 2 pangkat 4, 81 itu 3 pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya sama-sama 4, berarti kan sudah ketemu R-nya. Jadinya 2/3, sama-sama di akar pangkat 4. Oke, rasionya berarti kan sudah ketemu. Setelah mencari rasio, kita tinggal mencari suku pertama. Suku pertamanya berarti boleh pakai rumus U8, boleh pakai rumus U12. Tapi saran saya kamu ambil aja yang angkanya kecil, kan berarti yang ini, yang U8. Nah, sementara kan U8-nya tadi kan 27, ini disama dengan kan 27 aja. Kemudian R-nya kan tadi sudah ketemu 2/3. Masukkan aja 2/3-nya di sini, kan? Jadi R-nya diganti 2/3, ini sama dengan 27. Ini udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa, udah diganti 27. Kemudian ini kan harusnya dipangkatkan dulu. Gini kan, jadi pangkat 7 semua. Nah, 27-nya ini diubah jadi 3 pangkat 3. Boleh pakai pohon faktor. Kemudian ini kalau ngitung pangkat 7 kan terlalu banyak. Ini kita pindah dulu aja ke sini, perkalian dipindah ke sini jadi pembagian. Jadi seperti ini. Ada pecahan lagi kayak tadi, yang penyebutnya itu dipindah. Penyebut ini kan 2/3, penyebutnya kan berarti yang 3. Ini pindah ke atas. Jadinya A-nya sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 7. Kemudian ini bisa disederhanakan kan, yang pembilang. Ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Jadinya 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7. Ini disimpan dulu aja A-nya. Nggak usah dihitung karena pangkatnya terlalu besar. Ini silahkan ditulis dulu. Karena slide-nya nggak cukup, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini soalnya tetap saya di sini ya, biar nggak bingung. Tapi kalau kalian nulis di buku, ini nggak usah ditulis lagi untuk jadi kedouble-double. Yang saya cek di buku kalian itu, kalau yang soalnya pembahasannya lebih dari 1 slide, kalian soalnya ditulis lagi. Soalnya kalau soalnya masih sama, nggak usah ditulis. Ini saya nggak hapus supaya biar nggak bingung di penjelasannya. Oke, kalian nulisnya itu melanjutkan catatannya kalian, jawabannya. Jadi kalian itu nulisnya jangan asal nulisnya kayak karo mikir. Jadi nanti nggak asal nulis kayak gitu. Oke, kemudian lanjutannya jadi suku pertama dan rasionya itu kan sudah ketemu. Sekarang kita cari yang ditanyakan adalah suku kelima. Tadi kan A-nya sudah ketemu, A-nya 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7. Kita tulis lagi di sini biar nggak bingung ya. Kita di slide ditampilkan lagi. Kalau kalian di buku kan sudah ada tadi ya. Terus R-nya tadi sudah ketemu 2/3. Kita masukkan ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N berarti tinggal A-nya suku kelima, A-nya diganti ini, R-nya ganti ini. Karena suku kelima berarti N-nya 5. Jadi sekarang ini 5 kurangi 1, 4. Ini pangkatnya dimasukkan dulu. Jadi gini kan. Nah, terus ini kan sama aja 3 pangkat 10 kali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 4. Nah, sekarang yang bilangan pokoknya sama disatukan. Ini kan 3-nya satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah pindah ke atas aja. Kalau pindah, kemarin dulu sudah pernah saya ajarkan di bab pertama, dari bawah pindah ke atas, pangkatnya ubahlah jadi negatif. Ini 2-nya juga ke sini, jadinya pangkatnya negatif. Sekarang tinggal jumlahkan pangkatnya. Nah, jadinya 10 tambah negatif 4, jadinya 6, 7 tambah negatif 4, jadinya 3. Tinggal dihitung 3 pangkat 6. 3-nya ada 6, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadinya 729 per 2 pangkat 3 itu 8. Oke, 729 per 8. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Nih masuk ke soal cerita ya. Perencana mesin perkakas memerlukan 4 roda gigi A, B, C, dan D.
yang satu sama lain merupakan penggerak dan yang digerakkan. Roda gigi tersebut diletakkan berurutan dan putaran roda giginya membentuk barisan geometri. Tentukan berapa putaran per menit roda gigi D jika diketahui putaran roda gigi A adalah 30 putaran per menit dan B adalah 60 putaran per menit. Jadi di sini yang diketahui adalah putaran roda gigi A. Misalkan itu adalah U1, berarti U1-nya itu 30. Kemudian putaran roda gigi B, berarti AB, berarti U2, U2-nya 60. Ini sudah urutannya ya. Sekarang kalau diketahui U1 sama U2, berarti kita bisa cari rasionya dari U2 dibagi U1. Jadi 60 bagi 30 adalah 2. Kalau ini rasionya bilangan bulat, bukan pecahan. Kemudian yang ditanyakan adalah putaran roda gigi D, berarti yang keempat, U4. Kita pakai rumus UN sama. Berarti masukkan U4, A-nya tadi 30, R-nya 2, kemudian N-nya ganti 4 ya. Terus ini dikurangi dulu, jadinya 30 kali 2 pangkat 3. Pangkat sama kali yang dikerjakan pangkatnya dulu, berarti jadinya 30 kali 2 pangkat 3 itu 8. Tinggal 30 kali 8 adalah 240. Ketemu suku keempatnya. Jadi putaran roda gigi D adalah 240 putaran per menit. Oke, untuk pertemuan minggu ini, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silahkan itu materinya yang tadi dicatat, nanti dikirimkan di link tugas seperti biasa. Saya ingatkan dikasih nama. Untuk link tugasnya saya taruh ada di deskripsi. Silahkan bisa langsung diklik link tugasnya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.